Astaga, nih kasus COVID naik lagi. Kapan bisa naik jabatan, dapat kerjaan baru? Nggak bisa networking lah kalau kayak gini. Pusing banget. Ya ampun, tapi emang ya jadi tantangan gak sih Dri ketika semua udah terhubungan sama internet, tapi kita nggak bisa bikin networking, nggak bisa bikin teman karena terbatas jarak. Tapi kita harus tetap bisa berteman. Itulah aku bingung ya. Udahlah, begini-begini aja miskin-miskin terus. Jangan dong, manfaatin itu LinkedIn, Instagram, kalau punya Facebook yang profesional dimanfaatin. Kok kamu ketawa ngomongin Facebook? Ya nggak kenapa-napa sih. Maksudnya buat network kita tuh jadi lebih luas lagi. Emang bisa kan nggak ketemu? Ya kan, internet menyatukan dunia. Ini ada tipsnya, kita belajar sama-sama ya gimana caranya bangun networking di dunia maya. Sadar nggak sadar ternyata dunia maya ataupun sosial media ini menjadi satu platform untuk kita bisa mengembangkan networking. Yes, karena namanya sekarang di tengah kemajuan zaman yang teknologi udah gila-gilaan bisa dibilang ya, kita mau gak mau dipaksa untuk lebih melek teknologi dan terhubung satu sama lain dengan satu hal namanya internet. Ini menyatukan dunia. Kamu yang ada di Indonesia mungkin udah bisa kenal sama teman-teman kamu yang sarangi-sarangi di Korea Selatan, oni-oni. Kamu udah bisa juga kenal yang di Eropa, di belahan dunia manapun. Sudah bisa terkoneksi lewat video call kah, atau lewat sosial media kah, seperti ya tadi LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan ada ya Omegle ataupun Skype dan lain sebagainya. Tapi sadar nggak sadar gitu ya Syah, ini semua tuh jadi lebih cepat ketika pandemi ini berlangsung. Gitu ya. 2 tahun ini kayak ngerasa interaksi kita di sosial media, even aku lihat juga di LinkedIn ya, tuh orang-orang aktif banget gitu untuk sharing, untuk mungkin komen-komen. Jadi kayak kok orang keren-keren banget ya bisa bangun networking secara online gitu. Ternyata ada tips and triknya. Iya, belum pernah ketemu gitu kan Dri, tapi nanti ada kopdar namanya kan, kopi darat gitu. Oh ini ya, yang ini ya, teman yang ini, oh namanya aku ini kan. Seru banget ya. Mungkin jadi PR buat kita yang susah untuk bangun networking di sosial media, tapi kamu jangan khawatir karena kita punya beberapa tips untuk kamu bisa membangun network secara online. Yes, tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu Syah, manfaatnya kita bangun networking di dunia online tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kenalan sama orang gitu di sosial media, bisa-bisa gitu ya orang tersebut bisa bawa rezeki untuk kamu. Bener-bener. Contohnya bisa collab antar perusahaan, terus juga mungkin kasih kerjaan gitu ya. Karena dia ngeliat profil kamu kayaknya ini fit deh sama perusahaan aku, lagi butuh desainer misalnya. Nah, kamu bisa aja direkrut tuh kan. Terus juga bisa tukar ide, sharing pengalaman. Terus juga bisa promosi jabatan juga ketika mungkin kamu punya kenalan, terus atasan kamu ternyata kenal sama kenalan kamu itu, direkomendasikan, who knows gitu kan. Akhirnya karir melejit gitu ya, setinggi Monas. Karena emang namanya kunci dari kesuksesan salah satunya adalah networking, Audrey. Kan sekarang kalau bisa ngomongnya banyak anak banyak rezeki, kayaknya bisa kita plesetin deh nih, banyak networking banyak rezeki. Nice. Yes, channel rezekinya jadi makin luas, makin terbuka. So yang pertama, karena kita ngomongin sosial media, yang terpenting dan utama kalau misalnya kita ketemu secara langsung kan wajah, baju, rambut itu kelihatan. Nah kalau di sosial media profile gitu ya, jangan sampai kamu masih ada tuh foto-foto alay yang begini atau begini gitu ya, atau mungkin nama kamu masih si cantik, manis, lucu, imut pakai ZT3. Aduh, coba dong dibikin profile sosial medianya ataupun LinkedIn-nya atau mungkin Instagram dan lain-lain sebagainya itu lebih profesional gitu ya. Dan mungkin lebih sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan kepada orang lain. Namanya Instagram, kemudian sosial media itu kan kayak etalase diri kita kan. Yes. Etalase diri kita di mana kita ini mau dinilai seperti ini loh
oleh orang lain. Nah, buatlah itu seperfect mungkin, seoke mungkin, seprofesional mungkin, agar orang yang lihat kamu first impressionnya oke nih. Walaupun mungkin ya menipu kali, tapi jangan sampai lebih ke personal branding lebih ya, ke Kak, personal gitu. branding tapi bukan untuk menipu gimana, atau yang mukanya harusnya tadinya gimana Agak terus ini, ditirus-tirusin atau gitu. gimana. Enggak, jangan sampai ke arah situ juga. Tetap jadi diri kamu sendiri tapi dengan versi profesional dari diri kamu. Yes, mungkin kamu bisa share portofolio kamu, terus juga mungkin kegiatan-kegiatan pekerjaan, atau mungkin ya hobi kamu juga boleh gitu ya, hal-hal yang positif yang bisa kamu tampilkan dan menjadi nilai jual. Yes. Gitu. Selanjutnya adalah tujuan networking. Kamu harus tahu nih tujuan networking kamu tuh apa. Apakah untuk seeking for opportunity, new opportunity, kamu di bidang apa? Misalnya desain kah, atau bidang voice over. Karena sekarang Yes. banyak Dri yang share portofolio voice over mereka tuh di sosial Sosial media. media, iya. Nah, ini menarik banget kan. Nah, atau kalau kamu misalnya mau networking itu ya untuk cari teman aja, boleh. Apapun tujuan kamu, disesuaikan dengan akun profil kamu yang kamu buat seprofesional mungkin. Yes, atau mungkin kamu kayak ngefans sama orang yang mungkin profesional di bidangnya, terus kamu pengen belajar lebih banyak dan ada kans nih untuk kamu bisa membangun networking sama beliau. It's okay, mungkin mulai kenalan, komen-komen, nanti kan akan dinotis perlahan. Yes. Dan akan ada jalannya tuh, siapa tahu bisa juga jadi ladang rezeki dan juga bisa nambah insight ke kamu, jadi kamu belajar banyak hal. Nah, yang ketiga, ini dia yang penting, kamu harus bisa komunikasi secara personal. Contoh hal simple gitu ya, Sya, misalnya ketika mungkin orang yang kamu pengen deketin dalam tanda kutip ini lagi ulang tahun, kamu bisa ucapin happy birthday, atau mungkin lagi naik jabatan, kamu bisa ucapkan, karena kan sesuatu yang personal itu akan terasa di hati ya, dan bakal diinget gitu. Benar-benar. Dan ini bisa juga kamu coba untuk minta bertemu, yaitu kopi Kopdar. kopi darat ya. Ketika kamu sudah bertemu di sosial media, sudah asik nih perbincangannya, pembicaraannya udah asik banget, udah sama-sama cocok, sama-sama klop, udah silahkan deh minta untuk bertemu secara tatap wajah mungkin ya. Atau kalau misalnya berjauhan boleh tuh video call ataupun Skype yang ya memanfaatkan kecanggihan teknologi juga. Yes, tapi ini harus tahu batasan ya, karena kadang akan terasa awkward juga ketika kamu baru kenalan terus kamu langsung ngajakin ketemuan. Bener. Harus tahu momen di mana sih kita itu udah ngerasa deket dan mungkin udah kayaknya saatnya kita ketemu deh gitu, ngobrol langsung kayaknya lebih seru deh gitu ya. Dan pastinya harus jaga protokol kesehatan karena masa pandemi. Dan tentu saja ini harus diperhatikan juga Dri. Kadang-kadang orang luput kali ya, ketemu udah teman lama jadi udah biasa aja. Enggak loh. First impression ketika kamu bertemu teman yang mungkin secara online kemudian mau beralih ke offline, first impression itu penting. Jadi gunakan baju yang proper, baju yang bagus, kemudian attitude yang oke. Jangan sampai bikin orang jadi keganggu, ilfeel dan lain-lain. Jadi first impression kamu tuh penting juga. Ya, dan yang terakhir ini yang penting juga, jaga etika kita ketika berkomunikasi gitu ya. Ini banyak mungkin calon-calon yang kamu deketin ini jadi ilfeel awalnya karena mungkin cara berkomunikasi kamu yang nggak tepat dan nggak baik gitu ya. Mungkin kamu di awal langsung kayak boleh nggak kenal lebih dekat. Mungkin kamu harus ada bridgingnya dulu. Kamu kerja di sini ya. Pokoknya kamu harus pintar lah memainkan kata-kata dan juga pastinya lebih sopan ya. Karena ketika kita ketemu secara langsung pun kita kan harus menjaga tata bicara kita. Bener. Ya. Apalagi ini ada platform sosial media yang kita benar-benar nggak tahu mungkin orang itu dari mana, siapa, latar belakangnya seperti apa. Jadi harus benar-benar dijaga sehingga hubungannya juga akan terjaga sampai dengan ke belakang. Nah, kalau misalnya kamu udah lakuin beberapa tips ini dan juga mungkin kamu dirasa orang tersebut kayaknya orangnya baik, terus juga mungkin
talented, profesional, kamu akan direkomendasikan pasti ketika misalnya si orang tersebut butuh bantuan, butuh masukan, kamu akan ditanya, kamu akan diajak terlibat, sehingga akan membangun profil ataupun portofolio kamu juga lebih baik. Yes, dan yang harus diperhatikan juga dari etika berkomunikasi, kita balik lagi sedikit ya, yaitu hindari topik-topik yang sensitif. Yes. Kayak misalnya agama, suku, ras, atau mungkin kemudian politik ya, itu agak mungkin pandangan hidup bisa ditanyakan ketika sudah semakin dekat gitu kan. Kemudian ya hal-hal yang sifatnya keluarga kayak gitu, yang personal yang kamu sendiri coba diposisikan di posisi dia. Ketika ditanyakan hal tersebut, kamu nyaman gak? Yes. Nah, ketika kamu merasa gak nyaman, oke, berarti jangan kamu tanyakan kepada orang tersebut. Oke, good luck untuk membangun networking kamu di sosial media. Selamat berteman, mencari relasi sebanyak-banyaknya, karena networking salah satu kunci dari kesuksesan.